Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ridho Adi Anggara, MAG, dosen Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan materi yang kami ampu, yaitu Dirosah At-Tafsir Al-Muqarrin, yang mana materi ini sesuai dengan kepakaran saya. Materi Dirosah At-Tafsir Al-Muqarrin itu merupakan materi wajib program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin di Universitas Darussalam Gontor pada semester 6 dengan bobot materi kuliah yaitu 2 SKS. Mata kuliah ini mempelajari konsep dan metode tafsir Al-Muqarrin dari berbagai aspeknya. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada materi ini, yang pertama adalah menguasai pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir untuk membaca dan memahami tafsir Al-Quran secara baik dan tepat. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang metodologi penafsiran Al-Quran dan beragam aliran tafsir. Dan yang ketiga, mampu mengkontekstualisasikan makna kandungan Al-Quran dan tafsirnya dengan dinamika kehidupan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi Dirosah At-Tafsir Al-Muqarrin memiliki capaian pembelajaran, diantaranya 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup dan perkembangan tafsir Muqarrin dari klasik hingga kontemporer. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis corak dan karakteristik metode tafsir Muqarrin. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan, kelebihan, dan keterbatasan metode tafsir Muqarrin dibandingkan dengan metode tafsir lainnya sebagai dasar pemilihan pendekatan dalam kajian tafsir. Dan yang keempat, yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan pendekatan tafsir Muqarrin untuk membandingkan, menganalisis, dan mengevaluasi perbedaan penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat tematik Al-Quran berdasarkan aspeknya. Adapun pembahasan materi dalam materi yang saya ampu itu dengan jumlah 16 kali pertemuan, yang mana secara garis besarnya materi 16 pertemuan itu saya bagi menjadi 4 fase atau tahapan pembelajaran. Tahap yang pertama itu landasan teoritis, itu di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Tahap yang kedua itu tentang metodologi penelitian, itu di pertemuan ke-7. Tahap yang ketiga itu aplikasi tematik, jadi mulai menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan temanya melalui para pendapat mufassir, itu di pertemuan 9 sampai ke-15. Tahap yang terakhir, yang keempat, itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini di UTS dan juga di UAS. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu mengacu pada metode delivery, kemudian interaction, dan juga assessment. Adapun komponen penilaian dalam materi yang saya ampu itu ada 4. Yang pertama itu ada kehadiran dan keaktifan mahasiswa di kelas, kemudian juga tugas yang kedua itu tugas mandiri dan juga tugas kelompok, kemudian yang ketiga itu ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah
ujian akhir semester. Adapun referensi dari materi yang saya ampu dari mata kuliah Dirosah Tafsir Al-Muqarrin itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah referensi utamanya. Referensi utamanya ini harus berasal dari metode-metode penafsiran Al-Quran. Referensi dari kitab-kitab tafsir yang kedua. Referensi yang ketiga itu adalah jurnal dan juga artikel-artikel terkait tema dalam materi Dirosah Tafsir Al-Muqarrin. Saya mewajibkan mahasiswa untuk review atau melihat pada jurnal-jurnal saya. Yang pertama ada jurnal saya itu tentang Qalbun Salim, kemudian juga ada jurnal saya juga tentang Ru'yatullah, dan juga jurnal saya yang berjudul tentang Al-Alusi. Baik, itu tadi adalah beberapa penjelasan dari materi yang saya ampu di Dirosah Tafsir Al-Muqarrin. Selanjutnya nanti akan kita menyaksikan bersama-sama proses pembelajaran pada materi Dirosah Tafsir Al-Muqarrin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Alhamdulillah. Pada hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar dan juga berdiskusi tentang tema yaitu Qalbun Salim, kajian muqaronah antara tafsir As-Sa'rawi dan juga Al-Alusi, yang mana pelajaran ini ataupun tema ini adalah tema yang ke-14. Tapi sebelum kita berdiskusi bersama-sama, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa terlebih dahulu supaya apa yang sudah kita pelajari yang lalu dan juga yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat. Naqra doa Ummul Furqan Al-Fatihah. Baik, sebelum masuk kepada tema pembahasan yang lebih mendetail tentang Qalbun Salim, saya ingin meninjau atau mereview di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan di 13 dengan tema Ru'yatullah, yang mana membandingkan antara penafsiran Mu'tazilah dan juga Sunni. Baik, langsung saja saya tanya ke siapa? Umar. Mana Umar? Umar? Ya. Di dalam Mu'tazilah itu ada usulul khamsah lil Mu'tazilah. Mungkin bisa dijelaskan usulul khamsahnya punyanya Mu'tazilah itu siapa saja? Yang pertama itu ada tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Jadi menolak sifat tambahan dari Allah dan meyakini Al-Quran adalah jadi satu-satunya yang bukan makhluk itu hanyalah Allah. Yang lainnya adalah makhluk. Kemudian yang kedua ada namanya Al-Adl, yaitu keadilan Tuhan. Apa yang kedua? Al-Adl. Al-Adl. Yaitu Mu'tazilah menuntut Allah itu untuk berperilaku adil. Jika ada seorang hamba yang itu baik, maka dia harus diberi ganjaran yang baik. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada namanya Al-Wa'du dan Al-Wa'id, yaitu janji dan ancaman. Yaitu Allah memberi janji, jika kita tidak mengerjakan janjinya, maka akan diberi ancaman. Kemudian yang keempat adalah Al-Manjilat, bainal manjilatain, yaitu posisi di antara kedua manjilatan, yaitu ada surga dan ada neraka. Bahwasanya orang-orang Mu'tazilah ini mengakui bahwasanya pelaku dosa besar itu bukan kafir dan bukan juga mukmin, tapi pelaku dosa besar itu di antara keduanya. Yang pertama adalah al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, yaitu menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu kewajiban moral umat untuk berdakwah dan meluruskan kesalahan. Tamam, insya Allah apa yang sudah dijelaskan oleh saudara kita Umar tadi, insya Allah sudah benar semuanya. Usulul khamsah lil Mu'tazilah berarti ada
Oke. Kita masuk kepada pembahasan tentang qalbun salim. Baik, kenapa materi tentang qalbun salim ini perlu kita pelajari atau penting kita pelajari? Yang pertama adalah hati itu adalah raja ya. Jadi semua organ tubuh kita itu berada di bawah perbudakan dan bergerak di bawah kendalinya hati tadi, qalbun tadi. Nah, maka ada suatu hadis itu yang diriwayatkan oleh Bukhari sama Muslim bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah ya kan, segumpal darah ataupun segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka secara keseluruhan badan kita juga ikut baik. Dan apabila segumpal daging itu buruk, kotor, maka akan kotor pula hati kita. Maka bagaimana sih qalbun salim, hati yang selamat itu seperti apa? Nah, kita akan membandingkan dua mufasir tadi. Tentu dalam menafsirkan qalbun salim pasti mereka mempunyai perbedaan, ya kan? Mempunyai perbedaan pendapat terkait qalbun salim. Nah, hukum sinyal spiritual tentang qalbun salim ini ya, hati itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya hati adalah alat utama untuk mengenal, mencintai dan juga menemukan Allah Subhanahu wa taala serta merasakan keberadaannya. Kalau misalkan hati kita kotor ini ya, hati kita kotor, maka sinyalnya akan lemah. Ya kan? Sinyalnya akan lemah. Kalau misalkan sinyalnya akan lemah, maka kita tidak bisa menemukan, mengenal dan mencintai Allah, ya kan? Karena hati kita kok kotor. Nah, kalau misalkan hati kita bersih, nah, maka kita akan menemukan, akan bisa melihat atau berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua poin ini menjadi titik penting tentang qalbun salim tadi. Nah, ini sebelum kita masuk kepada pembahasan mendetail terkait penjabaran antara Al-Alusi dan juga Asy-Sya'rawi tentang qalbun salim, maka kita harus tahu dulu bagaimana ulama mendefinisikan tentang qalbun salim tadi. Menurut Imam Al-Ghazali, hati yang selamat itu ada 5 indikatornya. Yang pertama al-khauf. Ya kan? Berarti apa al-khauf? Apa itu al-khauf? Takut. Takut bagaimana takutnya? Takut kalau misalkan kita itu melakukan maksiat. Ada nggak yang takut melakukan maksiat? Ya kan, gelisah gitu kan? Ketika mau melakukan maksiat atau mau mencuri ataupun kegiatan kejahatan, kita takut. Takut kenapa? Karena perbuatan kita pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Oke. Yang kedua, ar-roja. Nikmat, apa itu ar-roja? Yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penantian berdoa tapi Allah doa kita tidak keimanan dan juga berarti itu adalah nikmat yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah rezeki, ternyata doa kita nggak dikabulkan. Segala sesuatu di situ walaupun doa kita tidak dikabulkan itu ada ya kan? Harus rahasia ataupun kemudian yang ketiga yang diri kita. Tidak semua yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ke titik yang paling tinggi indikatornya adalah cinta. Cinta itu berarti ketulusan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti segala perbuatan kejelekan itu tidak akan kita lakukan. Begitu ya. Ini adalah 5 indikator hati yang selamat menurut Imam Al-Ghazali. Nah, hari ini kita akan mengulas bagaimana qalbun salim ataupun hati yang selamat menurut dua mufasir, yaitu Al-Alusi. Al-Alusi ini adalah ulama klasik, ya kan, ulama tafsir klasik. Kemudian Asy-Sya'rawi itu adalah mufasir kontemporer. Jadi kita membandingkan pendapat dua mufasir yang yang berbeda dari zamannya ataupun dari periodenya, ya kan. Maka di sini ada kelompok ke-14 yang akan menjabarkan, menjelaskan dan mendiskusikan tugasnya. Nanti saya minta kawan-kawan mendengarkan dengan sesama, kemudian nanti bisa diskusikan. Maka saya persilahkan untuk kelompok 14
untuk menjelaskan tugasnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kami dari kelompok 14 akan menjelaskan, yaitu dengan judul Qalbun Salim, kajian muqarrin antara tafsir Asy'arawi dan Al-Alusi. Yang pertama, konsep Qalbun Salim. Qalbun Salim itu memiliki posisi yang sangat penting dalam Al-Quran karena berkaitan dengan keselamatan manusia di akhirat. Allah menegaskan pada hari kiamat itu harta dan anak itu tidak lagi memberikan manfaat kecuali bagi orang yang datang kepadanya dengan hati yang bersih. Meskipun ayat ini telah ditafsirkan oleh banyak mufassir, terdapat perbedaan penekanan dalam menjelaskan makna qalbun salim. Oleh karena itu, di sini kami akan membahas menggunakan yaitu tafsir muqarrin yang dibahas oleh Imam Asy'arawi dan Imam Al-Alusi, yaitu dengan nama kitabnya Asy'arawi Khawatir Syekh Asy'arawi, yaitu Halawatul Quran, dan Al-Alusi yaitu kitabnya Ruhul Ma'ani. Jadi sebelum kita membahas yang namanya selanjutnya, jadi kita mengetahui apa sih itu tafsir muqarrin yang akan dibahas oleh teman kita, yaitu saudara Afan. Baik, saya lanjutkan dengan menjelaskan apa itu sih tafsir muqarrin. Seperti yang kita ketahui, tafsir muqarrin adalah metode yang membandingkan penafsiran para mufassir terhadap ayat yang sama untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan faktor penyebabnya. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk membandingkan tafsir Asy'arawi dan tafsir Ruhul Ma'ani, sehingga analisis tidak berhenti pada isi tafsir, tetapi juga mencakup metode, corak, sumber, dan latar belakang keilmuan masing-masing mufassir. Kemudian lanjut ke analisis penafsiran Qalbun Salim, yang ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alvan. Baiklah, selanjutnya adalah analisis penafsiran Qalbun Salim menurut Al-Alusi dan Asy'arawi. Analisis muqarrin. Nah, maka kedua tafsir memiliki kesamaan dan dalam makna Qalbun Salim sebagai hati yang bersih dan dari syirik dan penyakit hati. Perbedaannya terletak pada pendekatan penafsiran. Asy'arawi lebih menekankan pembinaan akhlak dan pendidikan spiritual. Nah ini, Asy'arawi ini adalah seorang dai dan mubalik. Jadi beliau ini punya namanya majelis, dan majelisnya banyak sekali mahasiswa dan masyarakat yang datang situ. Kalau melihat di YouTube juga, masya Allah beliau, Asy'arawi. Nah, kalau Alusi, mereka analisis yang luas melalui riwayat, bahasa, teologi, dan tasawuf. Perbedaan ini menunjukkan variasi metodologis, bukan pertentangan makna. Jadi perbedaannya bukan pertentangan makna ya. Perbedaannya hanya sebatas aplikasinya aja. Menekankan kalau Asy'arawi menekankan pada akhlak dan Al-Alusi menekankan pada teologi. Kesimpulan, berdasarkan kajian muqarrin dapat disimpulkan bahwa Asy'arawi dan Al-Alusi sepakat memaknai qalbun salim sebagai hati yang bersih dari syirik dan penyakit hati sebagai syarat keselamatan di akhirat. Perbedaannya di mana? Terletak pada penekanan dan metode penafsiran. Asy'arawi lebih menonjolkan aspek pembinaan akhlak dan kuncian jiwa, sedangkan Al-Alusi lebih menonjolkan analisis riwayat, bahasa, teologi, dan tasawuf. Dengan demikian, kedua tafsir tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi dan memperkaya pemahaman terhadap konsep qalbun salim tadi. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 14 terkait perbedaan penafsiran antara kedua mufassir klasik ataupun dan juga kontemporer terkait qalbun salim ya. Nah, sekarang kawan-kawan silahkan mendiskusikan ataupun ada pertanyaan yang menjanggal atau yang belum diketahui, silahkan ditanyakan, didiskusikan, silakan. Oh ya, Akmal bertanya, oke. Apa perbedaan yang sangat mencolok antara qalbun salim dari Imam Asy'arawi dan Imam Al-Alusi? Jadi yang dipertanyakan oleh Akmal adalah perbedaan yang mencolok dari dua penafsir tadi tentang qalbun salim.
Ya, dijawab. Oke. Dari pembahasan tadi mungkin terlihat jelas apa perbedaan yang sangat mendalam gitu. Terletak pada apa? Fokus penafsiran. Jadi kalau kita lihat Al-Alusi dulu ya dalam kitabnya Ulumul Ma'ani lebih menekankan aspek akidah, teologi. Dia juga seorang yang banyak mengutip bermaksud banget gitu. Nah, gitu. Jadi kalau menurut beliau Qalbun Salim adalah hati yang bersih dari syirik, nifaq, bid'ah dan penyakit hati yang merusak keimanan. Nah, kalau menurut Asy'arawi, beliau menekankan pada aspek rohani. Beliau adalah seorang dai dan mubalik. Nah, beliau menekankan aspek akhlak mulia seorang muslim gitu, dari Qalbun Salim. Gitu. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, saya kira satu pertanyaan lagi ya sebelum nanti saya jelaskan, saya tambahkan terkait materi tentang Qalbun Salim. Saya mengasih satu penanya lagi, silakan. Umar. Bagaimana kira-kira pengimplementasian Qalbun Salim ini di zaman kita atau di zaman kontemporer ini? Nah, pertanyaannya agak rumit ini ya. Jadi sudah masuk ke aplikasinya. Padahal kita baru berbicara tentang konsep Qalbun Salim itu sendiri, bagaimana hati yang selamat, tapi ini sudah merelasikan, mengimplementasikan dalam kehidupan yang modern. Nah, itu seperti apa Qalbun Salim itu? Kalau dari pendapat Anda sendiri itu cara mengimplementasikan Qalbun Salim pada era digital, apa kita zamannya Gen Z ya, Gen Alpha, itu dengan cara apa? Lagi sudah banyak yang namanya teknologi internet, itu dengan cara apa kita menjaga hati dari pengaruh yang namanya dunia internet itu loh, menjaga pandangan dari konten-konten yang dimana itu yang bersifat negatif. Kemudian kita jangan pernah mudah percaya dengan berita-berita yang hoax. Kita lihat dulu dari mana ini sumbernya. Itu menurut saya pribadi, itu cara mengimplementasikan Qalbun Salim di era digital dengan cara menjaga hati dari pandangan konten-konten yang negatif. Nanti untuk jawabannya lebih detail lagi, nanti bisa direview, bisa dilihat jurnal saya terkait bagaimana pengimplementasian Qalbun Salim di era digital, ya kan? Bagaimana Qalbun Salim itu pengembangan Qalbun Salim terhadap pembentukan karakter yang Islami. Nah, begitu ya. Nanti akan saya kasih tugas untuk mereview jurnal saya. Oke, saya kira saya cukupkan untuk kelompok 14 mempresentasikan tugasnya tentang Qalbun Salim. Nanti akan saya tambahkan sedikit terkait materi ini. Silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Nah, ini kita mengenal dulu dua mufasir tadi ya. Yang pertama Al-Alusi. Nama tafsirnya apa? Tafsir Ruhul Ma'ani, ya kan? Tafsir Ruhul Ma'ani. Ini ditulis pada usia beliau 34 tahun. Kemudian juga mewakili puncak tafsir klasik, ya kan? Pasti kalau apa sih ciri khas ataupun karakteristik dari tafsir klasik itu? Ketika menafsirkan ayat Al-Quran pasti menggunakan metode apa? Metode birriwayah atau bil maksur. Bil maksur itu ya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan qaulu as-sahabi. Nah, begitu ya. Nah, ini pasti ketika menafsirkan ayat Al-Quran nanti tentang Qalbun Salim pasti dengan sumbernya adalah dengan sumber bil maksur, ya kan? Bil maksur. Kemudian Mutawalli Asy'arawi, ya kan? Ini disusun oleh muridnya. Jadi beliau itu mengadakan pengajian-pengajian seperti itu karena beliau ini adalah yang seperti yang disampaikan tadi adalah seorang dai, ya kan? Dari hasil pengajian-pengajian atau kajian-kajian kecil tadi ditulislah oleh muridnya, akhirnya menimbulkan atau membuat suatu karya muridnya itu dengan namanya tafsir Asy'arawi. Ya, tafsir Asy'arawi itu bukan tafsir yang kaku ya, tapi melainkan renungan spiritual aplikatif yang berrealisasi dengan realitas manusia modern. Nah, ini
tafsir yang kontemporer. Oke, yang mana di situ dijelaskan bahwasanya metode penafsiran Al-Qur'an itu dibagi menjadi 4. Yang pertama metode ditinjau dari segi sumbernya, kemudian metode Al-Qur'an itu ditinjau dari segi penjelasannya, kemudian yang ketiga adalah keluasan penjelasan, yang keempat adalah apa? Tertib atau sasaran ayat yang ditafsirkan. Pernah dengar ya? Ini sudah saya jelaskan di pertemuan pertama dulu. Oke, yang pertama Asy-Sya'rawi, ya kan? Metode penjelasannya bagaimana? Bayani, ya kan? Mendeskripsikan naratif tanpa tarjih yang rumit, hanya menjelaskan seperti itu saja ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an. Sementara berbeda jauh dengan Al-Alusi, ya kan? Walaupun Al-Alusi adalah ulama tafsir yang klasik, tapi beliau ketika menafsirkan Al-Qur'an itu metode penjelasannya sudah menggunakan metode muqarrin. Jadi, nah itu antar ulama, ya kan? Jadi mengutip pendapat ulama, kemudian dianalisa, kemudian diambil pendapat yang paling kuat itu yang mana. Kemudian ahli bahasa, nah, beliau juga termasuk orang yang ahli bahasa. Kemudian sasaran dan tertib ayat yang ditafsirkan, beliau berdua sama-sama menggunakan tafsir tahlili. Apa itu tafsir tahlili? Jadi menafsirkan ayat Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya kan, sama. Berarti di mana letak perbedaannya tadi dari dua tadi? Di mana letak perbedaannya? Asrof, di mana letak perbedaannya? Metode apa? Metode penjelasan. Kalau sasaran tertibnya sama. Oke. Untuk coraknya, nah coraknya juga beda, ya kan? Coraknya beda. Kalau Sya'rawi, Tarbawi, ya kan? Karena hasil dari kajian-kajian kecil tadi, kemudian adabi dan lain sebagainya. Nah, Al-Alusi, ya kan? Ini sufi, ya kan? Tokoh sufi. Maka nama tafsirnya saja kalau kita mendengar nama tafsirnya Ruhul Ma'ani, itu sudah menggambarkan bahwasanya coraknya adalah sufi. Kemudian fikih juga ada, lugawi juga ada. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan intinya. Apa yang disampaikan oleh kelompok 14 tadi hanya menafsirkan satu ayat, ya kan? Surat As-Saffat, ilaman atallaha biqalbin salim. Ya. Ini menurut Sya'rawi, ya kan? Ya, menurut Sya'rawi. Karena pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah tarbawi dan juga adab istima'i, maka menurut Asy-Sya'rawi, ya kan? Menurut Asy-Sya'rawi, qalbun salim atau hati yang selamat itu adalah kembali ke fitrah yang asli. Oke, saya kira pertemuan hari ini kita cukupkan, tapi jangan sampai lupa sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kalian mempunyai tugas individu untuk dikumpulkan di Google Classroom, ya kan? Apa tugasnya tadi? Yang pertama adalah melihat jurnal saya, kemudian direview dan juga diresum, gitu ya, tentang qalbun salim antara dua mufasir tadi. Yang kedua, tugas individunya adalah karena tadi ada dua ayat yang baru ditafsirkan adalah surat Asy-Syu'ara ayat berapa tadi? 89. Kemudian satu ayat lagi yang belum dijelaskan oleh kelompok 14 adalah surat As-Saffat ayat 84. Jadi kalian harus melihat secara langsung bagaimana keduanya menafsirkan surat As-Saffat ayat 84. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-15, tentu dengan tema yang lebih menarik lagi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.